Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Muawanah Palapa, Bandar Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah tidak boleh bosan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga. Nikmat yang tertinggi adalah nikmat hidayah, nikmat Islam dan iman. Sehingga dengan nikmat Islam dan iman kita menjadi golongan manusia-manusia yang bermartabat, golongan manusia-manusia yang beradab, golongan manusia-manusia yang mempunyai etika, mempunyai akhlak, mempunyai moral yang tinggi, yang tidak ada duanya di dunia ini. Jadi itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam Al-Quran sendiri dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar di atas akhlak yang tinggi. Dan seluruh ajaran Al-Quran dan Al-Hadis itu mengajarkan tentang akhlak yang tinggi. Maka untuk menilai ajaran Islam itu jangan dari umatnya, ya, jangan dari umatnya, ya, tapi dari sumbernya yang asli, yaitu wahyu Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dari umatnya nanti pada kecewa, oh ternyata di sana ada yang jadi pengemis. Oh, di sana ada yang koruptor. Oh, di sana ada yang selingkuh. Ya, jangan melihat umatnya. Ya, umatnya ini bervariasi. Ada yang soleh, ada yang kurang soleh. Ada yang takwa, ada yang setengah takwa. Ya. Jadi lihatlah ajarannya. Ya, ajarannya. Dan kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ajaran yang suci, ajaran yang mulia, ajaran yang agung dari Nabi besar Muhammad SAW. 2 kali pertemuan saya sudah membahas tentang musafir, Bu, ya. Ini sekarang adalah yang terakhir. Karena memang masalah musafir ini penting sekali, jangan sampai kita mengabaikan, ya. Kemarin saya sudah terakhir kemarin 2 minggu yang lalu tentang doa, ya. Yaitu pertama doa keluar rumah sudah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ada juga doa keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan dan disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari berbuat zalim atau dizalimi, dari berbuat jahil atau dijahili. Nah, itu termasuk doa keluar rumah, ya. Sehingga kita
aman ya, aman, tidak dijahili, tidak digelincirkan orang, tidak disesatkan orang, tidak dizalimi orang ya. Nah, kemudian untuk doa naik kendaraan juga sudah Bu ya, sudah doa naik kendaraan ya. Yaitu ketika kita baru naik Bu, baru naik kendaraan, bacalah doa ini. Alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini adalah doa pada saat kita baru naik kendaraan ya. Kendaraannya mungkin masih diam, masih ngetem, masih parkir, tapi dibaca ya. Biar hafal Bu, ikuti saya Bu. Alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, jadi itu doa naik kendaraan ya. Artinya segala puji bagi Allah ya, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini ya, Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Yang sebelumnya saya tidak sanggup menguasainya ya. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini yang sebelumnya saya tidak sanggup. Saya tidak mampu menundukkan kendaraan ini. Dan sesungguhnya kami kepada Allah nanti akan pulang. Ya, nanti ya, nanti itu nggak tahu apakah 5 jam lagi, apakah 5 hari lagi, apakah 5 minggu lagi, apakah 5 tahun lagi, pokoknya nanti ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami nanti akan pulang kepadamu ya Allah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya sendiri. Ya, jadi dari sini Bu, kita mensucikan Allah dan kita mengakui kekotoran kita. Ya, jadi Allah kita sucikan dan kita mengaku di hadapan Allah bahwa kita ini zalim, kita ini kotor. Ya. Subhanaka inni zalamtu nafsi, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri saya sendiri. Faghfirli, ampuni saya ya Allah, ampuni ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Nah, inilah hebatnya agama Islam Bu. Ibu-ibu kalau mau minta ampun langsung kepada Allah. Tidak boleh dan tidak usah melalui kiai atau ustadz. Ya. Kecuali minta didoakan itu boleh, minta didoakan. Ya. Nah, di samping minta didoakan, misalnya, Ustadz tolong sih doakan saya biar saya diampuni Allah, boleh. Tapi yang mengampuni dosa kamu bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, bukan mubalik, bukan penceramah, bukan.
Yang mengampuni dosa ibu tetap Allah. Ini yang prinsip ya. Ini merupakan beda antara agama Islam dengan agama lain. Sehingga agama tidak bisa diperjualbelikan, Bu. Kalau misalnya saya bisa mengampuni dosa ibu karena saya adalah wakil Tuhan, maka nanti ibu tinggal wani piro. Kaya saya, Bu. Kaya. Satu orang aja 1,5 juta kalikan. Nah, kan saya kaya. Nah, Islam tidak seperti itu. Ya, Islam tidak seperti itu. Yang mengampuni dosa tetap Allah. Saya hanya membantu mendoakan. Ya, saya hanya membantu mendoakan. Pak Kiai, Pak Ustadz, ulama membantu mendoakan. Nah, jawaban yang asli dari Allah nanti apakah kita sudah diampuni atau belum? Tergantung amal soleh kita. Kalau kita tidak mau bertobat, masih melakukan perbuatan dosa, maksiat, mengulangi lagi, maka sesungguhnya tobatnya belum diterima. Ya, karena salah satu syarat tobat adalah berhenti dari melakukan perbuatan dosa. Berhenti, stop. Ya. Nggak main judi lagi, nggak selingkuh lagi, nggak merentenkan uang, membungakan uang, nggak merentenkan uang lagi, nggak judi lagi, nggak melacur lagi. Pokoknya perbuatan dosanya stop. Nah, itu tandanya taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika saya mendoakan ibu, mudah-mudahan ibu diampuni Allah, saya tidak bisa mengatakan, "Oh, Bu, dosa ibu sudah diampuni." Nggak bisa. Tapi mungkin dalam agama lain mungkin bisa, ya. Mungkin, ya. Karena yang mengampuni dosa adalah orang yang ada di depan ini. Sejenis Pak Kiai, sejenis Pak Ustadz, sejenis pemimpin agama. Nah, kalau Islam tidak. Yang mengampuni dosa ibu hanya Allah. Kalau ibu langsung beristighfar dan bertobat kepada Allah, itu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Faghfirli ya Allah, ampuni saya, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi ketika kita sabar, kita juga ada doa minta ampun kepada Allah. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan selamat, ya. Maaf, Bu. Kadang-kadang di kapal feri atau di manalah ya, ada karaoke live, ya, ada musik live, ya, apa dangdut atau musik Jawa atau apalah, yang kemudian di situ sawer menyawer, ya, kemudian buka aurat, ya, kemudian berlenggak-lenggok, kemudian tertawa, terbahak-bahak. Ya. Nah, itu mengundang kemurkaan Allah. Ya. Mestinya kita takut jangan sampai kapal yang sedang kita naiki kemudian karena di situnya ada berbagai maksiat, kemudian Allah murka, kapalnya itu dibalikin. Blur. Nah, itu. Dulu sering ada itu di kapal-kapal penyeberangan itu. Musik live, ya. Musik hidup seperti orang hajatan, Bu, ya. Ada organnya, ada ininya, ada biduannya. Biduannya ya seksi lah, Bu, seksi. Ya. Nah, seharusnya di dalam perjalanan kita malah banyak istighfar, malah banyak tobat. Kok malah ini menambah dosa dengan cara nyanyian yang erotis, gerakan-gerakan yang erotis, buka aurat dan lain-lain. Nah, itu doa naik kendaraan. Kemudian apabila kendaraan itu sudah jalan, kendaraannya udah jalan, Bu, ya, udah jalan, ada doanya lagi, Bu. Ada doanya lagi. Ya. Ini sekarang doa bila kendaraan untuk bersafar telah bergerak, sudah jalan, mulailah dengan berdoa,
ini ikuti saya Bu ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza waqwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mal wal ahl. Nah ini cukup panjang Bu ya. Nah yang penting Ibu punya fotokopinya ya. Ini ada di buku Hisnul Muslim ya. Dan nanti kalau YouTube-nya udah jadi, Ibu bisa setel YouTube saya ya. Kita lihat artinya Bu. Arti doa ketika kendaraan sudah jalan Bu, sudah jalan ya. Apakah pesawat, apakah mobil, apakah kapal laut. Allahumma ya Allah ya. Jadi Allahumma itu artinya ya Allah ya. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka memohon kepadamu ya, memohon kepadamu fi safarina dalam perjalanan ini hadzal birra wa taqwa adalah perjalanan kebajikan dan takwa. Jadi kita minta kepada Allah agar perjalanan ini adalah perjalanan yang penuh dengan kebajikan dan penuh dengan nilai-nilai takwa. Ya. Jangan sampai jalannya untuk maksiat. Ya. Yang sudah pernah saya terangkan kan, jalannya misalnya mau nyari dukun atau mau nyari harta karun berdasarkan ilmu-ilmu dari dukun, atau mau belajar ilmu kebal, atau mau belajar cara nyolong ya, atau mau menjadi bandar judi dan lain-lain ya. Jangan. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami memohon kepadamu ya Allah, fi safarina hadzal birra wa taqwa, agar perjalanan ini adalah perjalanan yang penuh kebajikan dan penuh dengan nilai-nilai takwa. Itu perjalanannya Bu ya. Apa buktinya? Wa minal amali ma tardha. Aku memohon kepadamu agar semua amal saya adalah amal yang engkau ridhoi. Jadi bukti bahwa perjalanan ini adalah perjalanan birra wa taqwa, perjalanan yang penuh kebajikan dan takwa, maka buktinya apa? Amalnya adalah amal yang diridhoi Allah. Aktivitasnya, perilakunya, perbuatannya, tindakannya adalah tindakan dan perbuatan yang diridhoi Allah. Ya. Apa sih Pak tindakan yang diridhoi Allah? Ya banyak lah Bu, banyak. Sedekah, ya, menolong, kemudian menutup aurat, ya. Biasanya kan kalau di perjalanan kita ngantuk Bu ya, ngantuk. Nah, ngantuk biasanya jilbabnya kegeser-geser Bu, jilbabnya. Nah, kegeser akhirnya rambutnya kebuka begini. Nah, rambutnya ibu-ibu kebuka, ya. Kenapa? Karena tidur. Tidur kan, apalagi pesawatnya goyang-goyang. Ya terutama bis lah ya, bis. Ya. Kan apalagi bis yang ngebut, Ibu ya.
bisa ngebut jalannya agak jelek juga. Nah, akhirnya kan kegeser Bu, jilbabnya kegeser, nggak sadar tahu-tahu rambutnya nongol. Nah itu. Nah maka perlu safar itu 2 orang. Jadi kalau yang satu rambutnya kelihatan, tolong diingetin, mah rambutnya nongol mah. Nah itu ya. Baik itu suami istri maupun dengan anak, ya. Karena kalau membuka aurat kan, kira-kira kalau auratnya terbuka, Allah ridho nggak Bu? Nggak ridho, ya. Aurat itu bisa rambut, bisa leher, bisa dada, bisa betis, ya. Karena aurat ibu-ibu kan seluruh tubuh kan. Aurat ibu-ibu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, ya. Jadi wa minal amali matardo, ya. Aku juga mohon kepadamu ya Allah agar amal saya adalah amal yang engkau ridhoi, ya. Mulai dari menahan pandangan juga termasuk amal Bu, ya. Jadi di perjalanan itu mata kita jangan dilalatan gitu Bu, jangan. Ada orang ganteng, ada orang cakep, udah dipelototin terus. Itu anu ya kayak Raffi Ahmad, gitu ya. Itu kayak Rhoma Irama ya, dan seterusnya, ya. Gak usah dipelototin, ya pokoknya tundukkan pandangan. Jadi menundukkan pandangan, menutup aurat, bersedekah, kemudian ngomong yang baik, ya, ngomong yang baik. Ini memang pernah menjadi sebuah tolok ukur Bu, tolok ukur. Kalau kita ingin tahu sifat seseorang, lihatlah dalam perjalanan, lihatlah dalam perjalanan. Nanti kalau kita dalam perjalanan, ketahuan aslinya Bu, ketahuan aslinya. Oh aslinya ibu ini cerewet banget ya. Dari sejak naik mobil sampai mau turun ngomong terus, nggak berhenti. Ketahuan aslinya, ketahuan aslinya. Ada yang pendiam, ya pokoknya sampai di mobil udah tidur aja, tidur, ya. Ada yang lawak, hobinya ngelawak itu. Ya ngelawak pada ketawa semua satu mobil, ya. Ada yaitu caper, cari perhatian dengan ngelawak, dengan apa action ya. Nah jadi kalau ibu-ibu pergi bareng-bareng satu rombongan satu bis, kemudian ada karaokean, nggak usah Bu, matikan aja, ceklek. Nggak usah karaokean. Pokoknya karaokean tahu-tahu ada lagu-lagu yang naudzubillah, ya, lagu-lagu yang membangkitkan syahwat. Tahu-tahu bisnya nabrak tol, der, nah lo, ya kan. Jadi kalau kendaraan bagusnya nyetel murotal, ya, nyetel murotal Al-Quran, ya. Atau ceramah Zainuddin MZ, ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ, setelah di mobil, ya, jangan karaokean, ya. Kadang-kadang orang bangga, Bu, ayo Bu rental ke mobil saya Bu, mobil saya komplit, ada karaoke-nya Bu, Ibu bisa menampilkan gaya Ibu berkaraoke. Malah itu jadi kebanggaan. Malah saya dalam hati saya malah na'udzubillah min dzalik. Dalam hati saya malah itu jadi kebanggaan. Wah, aku kemarin naik mobil loh, mobilnya bagus, rental, murah lagi, ada karaoke-nya lagi. Aku nyanyi 5 lagu. Ya tidak usah. Itu matikan aja karaoke-nya, diganti dengan murotal Al-Quran, ya. Murotal Al-Quran, yaitu pengajian Al-Quran yang indah, yang bagus, yang murotal. Wa minal amali matardo, yaitu amal yang diridhoi. Allahumma ya Allah, hawwin alaina safarona hadza. Ya Allah, lancarkan dan permudah perjalanan kami, lancar dan permudah, ya. Jadi kita minta kepada Allah, hawwin alaina safarona hadza, supaya perjalanan itu lancar. Kalau pecah ban termasuk lancar gak Bu? Gak lancar.
Kalau koplingnya putus, macet, lancar nggak Bu? Nggak lancar, ya. Jadi kalau yang namanya lancar itu ya bannya nggak pecah, kemudian koplingnya nggak putus, pokoknya sesuai dengan target lah. Misalnya dari sini ke Palembang berapa jam? 3,5 jam, sampai 3,5 jam, nah, berarti lancar. Dari sini ke Palembang ternyata 7 jam, 2 kali lipat, lancar apa enggak? Enggak lancar, ya. Berarti di jalan mungkin ada yang mogok, ada yang kecelakaan, ada yang jembatan putus, ya, macam-macam lah. Mogok, kecelakaan, jembatan putus, dan lain-lain, ya. Maka ini perlu doa, ini perlu nih Bu. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, perlancar perjalanan kami. Kalau mau umroh, mau haji, berarti terbangnya 10 jam, ya. Kalau sudah 10 jam pasti udah nyampe ke Jeddah, ya. Pasti udah nyampe ke Jaziratul Arab, ya. Kalau misalnya, oh kami sampai Arab 15 jam, nah, berarti nggak lancar Bu, nggak lancar. Pasti mampir di bandara lain sekitar 5 jam, mampir. Kenapa mampir? Ya mungkin pesawatnya kecil atau bahan baku BBM-nya sedikit, ya, karena perlu isi bensin juga Bu. Bensinnya pesawat namanya aftur, ya, aftur. Dan ibu-ibu kalau misalnya umroh kemudian pesawatnya Emirat, ya, Emirat, atau satunya lagi apa saya lupa itu pasti nggak langsung ke Jeddah, pasti mampir dulu Bu, mampir di Abu Dhabi. Nah, kita diturunin, kemudian kita masuk ke bandara Abu Dhabi, kita duduk sekitar 4-6 jam, dinginnya kayak es, dingin, ya. Kalau kita haus, beli air Bu, air berapa real ya waktu itu ya? Sekitar 10 real lah. Satu aqua botol. 10 real. Kalau 1 realnya 4.000 berarti berapa Bu? 40.000 air aqua. 40.000 di bandara Abu Dhabi. Ya. Nah itu ya. Jadi itu pesawat-pesawat tertentu memang nggak langsung ke Jeddah Bu, nggak. Tapi kalau yang langsung ke Jeddah, Garuda. Kalau nggak Garuda, Saudia, ya, Saudi Arabia. Ya. Tapi kalau yang Emirat, kemudian satu lagi Emirat apa loh saya lupa, itu dia transit. Transit itu artinya mampir kita diturunin di bandara. Memang bandaranya mewah Bu, mewah betul di Abu Dhabi itu mewah. Tapi ngapain kita di situ cuma duduk aja? Kedinginan, lapar Bu, lapar. Mau beli makanan ya serba mahal semua. Ya kecuali kalau kita ditafsirkan orang kaya, ya bisa beli macam-macam lah di Abu Dhabi itu. Beli roti, beli macam-macam. Baik. Jadi kita mohon supaya perjalanan kita lancar. Watwi anna bu'dah. Apa artinya watwi anna bu'dah? Wat, makanya to. Watwi anna bu'dah. Supaya minta jaraknya diperpendek Bu. Ya. Apa bisa Ustadz? Bisa. Ya. Tapi bukan jarak dalam arti matematika, bukan. Kalau dari sini ke dari Mekah Madinah itu 500 km, ya tetap 500. Nggak mungkin, ih Ustadz jaraknya tambah pendek dari 500 kilo menjadi 200 kilo. Enggak, jarak tetap Bu, ya, jarak tetap. Tapi yang lebih pendek apa? Lebih pendek adalah perasaannya Bu. Ibu baru duduk sebentar, baru begini, tahu-tahu bangun, Bu, udah nyampe? Hah? Udah nyampe? Alhamdulillah. Kok cepat sekali ya? Bilangnya kok cepat sekali. Nah itulah namanya watwi'an mudah. Jadi seolah-olah jarak yang jauh 5 jam itu seperti hanya setengah jam. Karena kita ditidurkan oleh Allah dengan tidur yang nyenyak betul. Gak ada yang ganggu. Tahu-tahu di toel. Bu, nyampe.
Nyampe. Alhamdulillah, kok cepet ya. Padahal 5 jam. Padahal 5 jam, tapi dia perasaannya cepet. Nah, itu namanya waktu anna bu'dah, ya. Ya Allah, perpendek perjalanan. Ya. Perpendek di situ artinya kita merasa lebih cepat. Bukan berarti jaraknya kemudian jadi segini, yang seharusnya segini jadi segini, enggak. Ya, jarak tetap, Bu, jarak tetap. 100 kilo ya 100 kilo. 1000 kilo ya 1000 kilo, jarak tetap, tapi perasaannya tahu-tahu nyampe. Dan kita tidak merasa lelah, Bu. Enggak merasa lelah, capek, enggak. Tahu-tahu, ya Allah, cepet banget ya nyampe. Ah, itu. Waktu anna bu'dah. Allahumma antas sahib. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah teman. Nah, Bu, kita mengakui dalam perjalanan, Bu, bahwa Allah adalah teman. Allahumma antas sahib fis safari. Ya Allah, sesungguhnya engkau ya Allah teman perjalanan. Ya. Jadi alangkah bahagianya, Bu, kalau kita perjalanan ditemani Allah. Ya, artinya apa? Artinya dijaga Allah, dilindungi Allah, dimudahkan Allah, ya. Dibela Allah, ya, dijaga, dilindungi, ya. Karena Allah sebagai teman. Allahumma antas sahib fis safari. Sahib, Bu, sahib. Sahib itu teman, ya. Wal khalifatu fil ahli. Dan engkau juga sebagai penggantiku di keluargaku. Jadi ketika aku pergi, siapa yang jaga keluargaku? Yang jaga keluargaku Allah. Makanya disebutkan wal khalifatu fil ahli. Engkau adalah sebagai pengganti saya di rumah tanggaku. Jadi ketika kita pergi jauh-jauh, gak usah takut, Bu. Yang jaga keluarga kita Allah, titik. Ya. Kadang-kadang orang mau pergi, aduh aku mau pergi haji, mau pergi umroh, gimana ya? Anakku kecil-kecil, ya. Ya, wong kemarin aja ada orang Sukorowo seminggu sebelum berangkat melahirkan, Bu. Melahirkan. Akhirnya disusuin lah selama seminggu. Habis itu kemudian sementara dia berangkat haji diganti dengan air air susu formula atau bagaimana. Jadi dia berangkat dalam keadaan masih nifas itu, Bu. Berangkat haji, ya. Ya tentunya setelah sampai di Mekah, nifasnya sudah bersih lah, ya. Ada yang seperti itu di Skorowo, ya. Kira-kira kalau nggak salah, saya ingat 2 minggu lah, 2 minggu setelah melahirkan dia terbang, ya. Karena waktu daftar haji atau waktu ikut manasik itu sudah hamil tua, ya, waktu ikut manasik, ya. Jadi yang kita tekankan dalam doa ini wal khalifatu fil ahl. Allah sebagai penggantiku di rumah, ya. Jadi di rumah kita baik ada anak, ada cucu, ada kakek, ada kakak, adik, itu semuanya dijaga Allah, ya. Allah sebagai wakil kita di rumah, ya. Wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku. Allahumma inni, sesungguhnya aku, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, ya Allah. Berlindung dari apa? Min wa'sa'is safar. Berlindung dari kesulitan perjalanan atau kelelahan, ya, atau kepenatan, ya. Bisa lelah, bisa penat, ya. Artinya apa? Itu tadi seperti yang saya tadi cerita, Bu. Ibu baru tidur sebentar, tahu-tahu bangun dan tidurnya nyenyak. Tahu-tahu bangun, oh udah sampai ya? Iya, udah sampai. Nah, berarti kan ibu terhindar dari kepenatan. Maka kalau misalnya perginya lama, 10 jam, misalnya umroh, ya,
kemudian di pesawat ibu nggak bisa tidur di pesawat, maka rasanya iki bisa jog durung. Kapan sih nyampainya? Oh lama bener ya. Nah itu berarti doa ini belum dibaca. Doa ini belum dibaca. Karena apa? Karena kita merasa penat. Penat, capek, letih. Ya Allah, udah capek begini ya, kok gak nyampe-nyampe sih ya. Nah, ada nggak Bu orang yang bepergian jauh kemudian nanya terus, nanya melulu, ada nggak? Mas, berapa jam lagi sih Mas? Ini Bu udah mau nyampe, kok lama bener sih? Nah itu berarti dia lagi tersiksa Bu. Dia lagi tersiksa. Nah kita berlindung dengan doa ini Bu, dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kepenatan perjalanan, dari kelelahan, kecapean perjalanan. Jadi kalau ibu itu perjalanannya itu merasa, aduh udah pegel nih, pantat udah panas nih, kok gak nyampe-nyampe. Nah itu berarti doanya belum dibaca. Belum. Kalau doanya dibaca, kita bebas dari penat, bebas dari lelah. Bahkan kita ditidurkan Allah. Ya, tahu-tahu bangun, oh udah nyampe ya. Alhamdulillah, ya itu. Doa, baca doa ini Bu ya. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Yang kedua, wakabatil mauzor, dan aku berlindung kepadamu dari pemandangan yang menyedihkan. Ya, mauzor itu pemandangan. Ya, wakabatil mauzor, ya, dari pemandangan yang menyedihkan. Emang ada pemandangan yang menyedihkan? Ya ada Bu. Misalnya di jalan kita ketemu dengan apa? Pelabuhan yang kebakaran. Pelabuhannya kebakaran. Aduh, bisa nyampe enggak ya? Kita deg-degan tuh. Duh, nyampe enggak ya? Ini mau pulang lagi ke Indonesia jauh. Udah mau sampai pelabuhan, pelabuhannya kebakaran. Nah, itu contoh pemandangan yang tidak mengenakan, ya. Pemandangan yang tidak mengenakan. Tapi kalau alhamdulillah pantainya sudah sampai, pelabuhannya sudah dekat, yang nyambut sudah banyak, alhamdulillah senang gitu ya, pemandangannya senang karena ada yang nyambut, hawanya sejuk, pantainya bersih, ya pantai, kemudian gedung-gedungnya juga bagus, gedung bandara atau gedung apa, gedung pelabuhan, ya. Tapi kalau sampai di pelabuhan, pelabuhannya kebakaran, kan kita ketar-ketir, wah kapal kita bisa mendarat ya ini? Bisa mendarat nggak kapal kita? Mau pulang ke Indonesia jauh, ya. Nah itu. Jadi kita minta kepada Allah agar dilindungi dari pemandangan yang jelek, pemandangan yang mengerikan, pemandangan yang membuat kita stres, pemandangan yang membuat kita ketakutan, ya. Atau mungkin kita naik mobil, tahu-tahu di jalan dicegat sama begal Bu ya. Begal ada 15 orang. Yang satu bawa parang, ya. Satu bawa parang, yang satu bawa pistol, ya. Bisa dicegat. Berhenti. Turun. Setorkan uang. Wah. Ibu lagi naik bis, tahu-tahu dari jendela Bu, dari jendela ngelihat, ada apa itu orang? Banyak betul tuh pada mengacungkan golok. Terus pada nyetop-nyetop. Jangan-jangan bus kita di stop nih, jangan-jangan. Nah, itu kan pemandangan juga Bu, pemandangan yang menakutkan. Sehingga ibu takut kan, ada apa itu? Orang kumpul. Nah kan, itu contoh pemandangan yang menakutkan. Dicegat begal, begalnya bukan satu, kalau satu kita lawan. Begalnya misalnya 15 atau 25, semua membawa parang golok. Terus ada satu dua yang membawa senjata api, ya kan takut Bu. Nah itu ya, jadi kita berlindung pada Allah dari pemandangan yang tidak menyedapkan. Apa saja, termasuk ada kecelakaan lalu lintas, ya ada kecelakaan lalu lintas, tahu-tahu ya Allah darahnya mengalir, banjir tuh darahnya mengalir, kepalanya pecah remuk. Itu kan pemandangan Bu, pemandangan
pemandangan itu. Dari jendela kelihatan, ih apa itu? Merah-merah. Ya, merah-merah darah mengalir. Kenapa? Habis ada laka lantas, ya. Habis ada laka lantas, kecelakaan lalu lintas. Ya. Itu termasuk pemandangan yang tidak menyedapkan. Ya. Sehingga kita melihat darah mengalir itu, ya. Wakabatil manzor, ya. Aku berlindung padamu ya Allah dari pemandangan yang tidak mengenakkan atau menyedihkan. Wasu'il munqalabi fil mal wal ahl. Ini terakhir, Bu. Ini terakhir. Wasu'il munqalabi, apa itu su? Su itu keburukan. Buruk. Ya. Munqalabi itu kepulangan. Kepulangan. Jadi kita berlindung kepada Allah agar ketika kita pulang, Bu, ketika kita pulang itu kita tidak mengalami kerugian baik harta maupun keluarga. Ya. Jangan sampai kita pulang, Bu, nah rumah saya habis dimakan jago merah. Kita safarnya selamat. Perjalanan kita safar, perjalanan kita musafir selamat. Tapi pas sampai rumah, ya Allah, itu siapa yang kebakaran? Aduh, rumah saya. Nah, kan sedih, Bu. Rumahnya kebakaran, kemudian anggota keluarganya meninggal. Ya, ini maksudnya wasu'il munqalabi fil mal wal ahl. Ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keadaan yang buruk dalam harta dan keluarga saat kembali, saat sudah sampai ke kampung halaman, pas turun dari, ya mungkin habis dari bis, ganti angkot lah Bu ya, ganti angkot, habis ganti angkot becak kan, namanya rumahnya di gang kan, masuk naik becak, pas turun dari becak, nah ini apa ini yang gosong? Oh rumah saya, nangis kan Bu, nangis ya. Pas sampai rumahnya nggak ada. Nah itulah kita berlindung ya. Sehingga kita berharap kita perjalanannya lancar. Ketika pulang melihat rumah masih utuh. Alhamdulillah ini rumah saya ya, sudah saya tinggalkan 40 hari. Kan haji 40 hari Bu ya, haji. Pulang haji, alhamdulillah rumah masih utuh. Anggota keluarga masih utuh. Mana cucu Umi? Oh ya sini cucu. Nah, suami masih utuh. Masih utuh, maksudnya nggak meninggal. Suami masih utuh. Kemudian cucu anak masih utuh. Bahkan menyambut, menjemput di bandara 3 mobil. Alhamdulillah. Tapi kalau sampai rumah suami meninggal, habis dibacok tetangga, na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah ini doa ini bagus sekali Bu. Ya, jadi jangan sampai doa ini nggak dibaca, rugi besar Bu kalau nggak dibaca. Ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza waqwi 'anna bu'da. Allahumma antas sahib fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mal wal ahl. Ya. Dengan demikian maka doa-doa safar sudah semua ya, termasuk doa ketika kita berhenti di suatu tempat yang kita asing Bu ya. Ketika kendaraan ibu berhenti di suatu tempat yang asing dan ibu takut, duh kok berhenti di sini ya, kayaknya serem dah ini, serem. Baca doa ini Bu, baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Ketika kendaraan mampir baik di rest area maupun di tengah hutan maupun di kampung orang dan ibu merasa kayak agak-agak takut itu Bu ya, baca doa ini Bu.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat yang sempurna. Ya. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat yang sempurna dari kejahatan makhluk. Dari kejahatan makhluk. Makhluk itu bisa ular, bisa harimau, bisa monyet. Monyet banyak Bu di hutan-hutan itu. Kalau ibu misalnya berhenti di tengah hutan, tahu-tahu monyet pada keluar, gimana coba? Kan pada minta gendong, minta gendong, minta gendong. Kalau gendong cucu kan enak Bu, gendong monyet. Ya, nah itu jadi baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini doa yang terakhir apabila kita singgah berhenti di suatu tempat. Ya. Baik Bu, sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan. Jadi masalah safar sudah tuntas sampai hari ini. 3 kali pertemuan. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, baik kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.